Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan membahas materi suhu dan lebih khususnya hanya pada konversi skala suhu saja. Ya, jadi dalam kehidupan sehari-hari ada 4 skala termometer yang sering kita jumpai. Yang pertama ada skala Celcius dengan titik didih 100 derajat dan titik bekunya 0 derajat. Kemudian yang kedua ada skala Reaumur dengan titik didihnya 80 derajat dan titik bekunya 0 derajat. Yang ketiga ada skala Fahrenheit dengan titik didih 212 dan titik bekunya 32 derajat. Dan yang terakhir ada skala Kelvin dengan titik didih 373 derajat dan titik bekunya 273. Nah, sekarang kita masuk di materi konversi skala suhu. Nah, di sini di dalam tabel sudah saya buat rumusnya, baik itu mulai dari Celcius ke Reaumur, dari Celcius ke Fahrenheit, dari Celcius ke Kelvin maupun sebaliknya. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa pause video ini untuk mencatat rumus-rumus dari konversi skala suhu ini. Nah, di sini ada yang saya kurangi, yaitu dari Fahrenheit ke Kelvin dan dari Kelvin ke Fahrenheit. Sengaja saya tidak kasih masuk rumusnya karena di sini kita hanya belajar yang pada umumnya saja dulu ya, untuk lebih memudahkan teman-teman untuk mengerjakan soal-soal mengkonversi skala suhu. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan masuk di contoh soal. Nah, coba diperhatikan untuk contoh soal yang pertama. Di sini konversi skala Celcius menjadi Reaumur. Nah, sebuah benda memiliki suhu sebesar 150 derajat Celcius. Nah, hitunglah berapa suhu benda tersebut dalam skala Reaumur. Nah, rumus yang kita gunakan yaitu R sama dengan 4/5 dikali derajat Celcius. Nah, karena derajat Celcius yang diketahui di sini, ingat kalau derajat Celcius yang diketahui, berarti rumus yang kita gunakan adalah rumus yang berada pada kolom baris pertama yang tadi yang ada di tabel ya. Nah, jadi langsung saja kita masukkan angkanya 4/5 dikali 150. Nah, 150 ini bisa langsung dicoret dengan angka 5. Kenapa? Karena 150 dibagi 5 itu hasilnya sama dengan 30. Jadi sisa 4 dikali 30. Maka hasilnya di sini 120. Itu untuk contoh soal yang pertama. Next, contoh soal yang kedua yaitu dari Celcius ke Fahrenheit. Nah, caranya bagaimana? Ingat masih kolom baris pertama ya, yaitu F sama dengan 9/5 dikali derajat Celcius baru ditambah 32. Nah, langsung kita masukkan angka-angkanya. 9/5 dikali 150 itu di dalam kurung ya, berarti itu dulu yang kita kerjakan, itu dulu yang kita selesaikan, baru ditambah dengan 32. 9/5 dikali 150 ini akan menghasilkan 270. Ingat 150 bisa langsung dicoret dengan dibagi dengan angka 5, itu menghasilkan 30. Jadi 9 dikali 30 itu hasilnya 270. Nah, 270 ditambah 32 maka hasilnya 302. Jadi itu untuk contoh soal yang kedua. Nah, sekarang contoh soal yang ketiga, konversi skala Celcius menjadi Kelvin. Nah, dengan angka yang sama tadi 150 derajat Celcius kita ubah ke Kelvin. Nah, ini yang paling gampang karena tinggal kita jumlahkan saja, yaitu K sama dengan berapa derajat Celcius baru ditambah 273, atau sama dengan kita ubah ya, 150 ditambah 273. Nah, maka hasilnya di sini 423 Kelvin. Oke, jadi itu adalah contoh soal untuk mengkonversi skala suhu.
baik itu dari Celcius ke Reaumur, kemudian dari Celcius ke Fahrenheit, dan dari Celcius ke Kelvin. Oke, sekali lagi yang harus saya tekankan di sini adalah jangan sampai salah rumus yang kita gunakan untuk konversi skala suhu. Jadi coba diperhatikan baik-baik rumus yang kita gunakan. Nah, sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa kalau misalnya di soal yang diketahui adalah derajat Celcius, maka rumus yang digunakan adalah rumus yang ada di tabel pada baris pertama. Kemudian, jika di soal yang diketahui adalah derajat Reaumur, maka rumus yang digunakan adalah rumus yang di dalam tabel pada baris kedua. Kemudian, jika di soal yang diketahui adalah derajat Fahrenheit, maka rumus yang digunakan adalah rumus yang ada pada tabel baris ketiga. Kemudian, jika di soal yang diketahui adalah Kelvin, maka rumus yang digunakan adalah rumus yang ada pada tabel baris keempat. Jadi itu harus diingat supaya untuk konversi skala suhu ini bisa mudah dipahami dan mudah mengerjakan soal-soal yang ada. Dan jangan lupa teman-teman juga harus buat dalam tabel supaya rumusnya nanti tidak terbalik ya, atau tidak tertukar. Oke, mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa dipahami dengan baik. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.